Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita masuk pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelum membahas materi lebih lanjut, kita perhatikan kompetensi dasar dari materi ini adalah kompetensi 3.8, yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian materi pokoknya adalah yang pertama, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, cara larutan elektrolit mengantarkan arus listrik. Dan yang terakhir adalah jenis ikatan senyawa dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, ini akan kita pelajari. Sebelum mempelajari, kita lihat ilustrasi gambar ini. Gambar ini menampilkan orang sedang minum, ya. Coba kita perhatikan ini. Minuman isotonik. Keseimbangan larutan elektrolit sangat penting untuk kita jaga. Minuman isotonik membantu menggantikan larutan elektrolit dalam tubuh yang hilang. Namun, minuman isotonik tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Apa yang dimaksud larutan elektrolit? Bagaimana cara mengetahui suatu larutan termasuk elektrolit atau bukan? Mari kita simak pelajaran pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, ya. Sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit, ya. Coba sebelum itu kita mengenal istilah campuran atau larutan dulu, ya. Nah, dari gambar ini ada gula sama air, ini pasir sama air. Ini ada istilah larutan atau campuran homogen sama campuran heterogen. Ini apa bedanya dari ilustrasi ini? Nah, campuran homogen di sini adalah tidak dapat membedakan antara zat terlarut dengan zat pelarutnya. Jadi campuran homogen itu suatu larutan atau campuran di mana antara zat terlarut dengan zat pelarutnya itu tidak dapat dibedakan lagi, ya. Contohnya di sini adalah larutan air dengan gula. Nah, ketika air itu sebagai zat pelarutnya, gulanya adalah sebagai zat terlarutnya. Jadi ketika dilarutkan, antara air dan gula, antara zat terlarut dengan pelarut itu sudah tidak bisa dibedakan mana airnya, mana gulanya, mana zat terlarutnya, mana zat pelarutnya, sudah tidak bisa dibedakan lagi. Berikutnya adalah campuran heterogen, ya, hetero, di mana campuran atau larutan ini antara zat terlarut dan zat pelarutnya masih dapat dibedakan komponennya, ya. Nah, contohnya adalah campuran air dengan pasir di sini, ya. Jadi ketika air dan pasir dilarutkan atau dicampur, itu masih terlihat jelas, ya, meskipun diaduk lama, antara air dan pasir itu dapat dibedakan. Oh, ini airnya, ini pasirnya. Nah, ini perbedaan antara campuran homogen dengan campuran heterogen, gitu, ya. Pembentukan larutan dari zat terlarut dan pelarut terjadi melalui 3
tahapan ya. Yang pertama adalah pembentukan larutan dari zat terlarut dan pelarut terjadi 3 tahapan ya. Tahap yang pertama, ini ilustrasi gambarnya di sini. Partikel pelarut mengelilingi zat terlarut. Nah. Terus yang kedua, tahapan yang kedua adalah partikel pelarut mengikat dan menguraikan zat terlarut. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah partikel zat terlarut tersebar merata di dalam pelarut, begitu ya. Berdasarkan daya hantar listriknya, ya, larutan dibedakan menjadi 3 ya. Ini yang pertama larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non elektrolit. Nah, ini perbedaannya bagaimana antara ketiga larutan ini. Yang pertama, larutan elektrolit kuat dapat menghantarkan arus listrik dengan sangat baik ya. Sedangkan larutan elektrolit lemah ini dapat menghantarkan arus listrik tetapi tidak sebaik yang kuat, tapi secara lemah ya. Dan larutan non elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik ya, gitu. Kemudian ini tandanya, jika larutan elektrolit kuat itu akan menghasilkan nyala lampu yang sangat terang dan banyak gelembung gas di sekitar elektroda ya. Kemudian dari sifatnya, larutan elektrolit lemah ini dapat menyalakan lampu ya, tetapi nyalanya redup, atau mungkin tidak dapat menyalakan lampu. Nah, dan di sekitar elektroda menghasilkan gelembung yang cukup sedikit ya. Selanjutnya larutan non elektrolit. Nah, ini sifatnya tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung gas di sekitar elektroda gitu ya. Terus yang ketiga, larutan elektrolit kuat itu terionisasi sempurna di dalam air. Nah, sehingga ion-ionnya terionisasi secara sempurna ya. Terionisasi semuanya, sehingga derajat ionisasinya adalah sama dengan 1 atau alfanya sama dengan 1. Nah, untuk larutan larutan elektrolit lemah ini terionisasi sebagian di dalam air, sehingga derajat ionisasinya itu kurang dari 1 tapi lebih dari 0 ya, karena ion-ionnya terionisasi sebagian ya. Terus berikutnya adalah larutan non elektrolit. Larutan ini tidak dapat terionisasi di dalam air ya, sehingga derajat ionisasinya adalah 0 ya. Jadi tidak dapat menghasilkan ion-ion di dalam larutannya. Contoh larutan elektrolit kuat adalah di sini ada HCl, BaOH 2 kali dan lain-lain ya. Terus larutan elektrolit lemah contohnya HF, BeOH 2 kali.
dan lain-lain ya. Terus larutan non elektrolit contohnya C6H12O dan C12H22O11 gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara larutan elektrolit menghantarkan arus listrik? Nah, ini reaksi ionisasi elektrolit kuat. Nah, contohnya di sini ada HCl. Ini akan terionisasi secara sempurna membentuk ion H+ dan ion Cl-. Ya. Ini elektrolit kuat. Nah, kemudian reaksi ionisasi elektrolit lemah ini contohnya CH3COOH menghasilkan ion H+ dan CH3COO-. Nah, menurut Arrhenius ini zat-zat elektrolit akan terionisasi menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan arus listrik begitu ya. Lanjut. Nah, bagaimana larutan HCl dapat mengantarkan arus listrik? Nah, ini ilustrasi dari gambar ini penjelasannya ya. Ion H+, nah, ion-ion H+ di dalam larutan ya, menangkap elektron dari katoda membentuk gas hidrogen atau H2 ya. Nah, sedangkan ion Cl- di dalam larutan ini melepaskan elektron ke anoda ya, di anoda menghasilkan gas klorin atau gas Cl2. Nah, apabila kedua reaksi pada katoda dan anoda ini digabung, nah diperoleh ini, nah ini ditambahkan ini ya. Reaksi ini dijumlahkan. Nah, jika ditambahkan seperti ini, ruas kiri tanda panah 2H+ plus 2 elektron, sebelah kiri tanda panah 2 Cl-. Nah, ini sebelah kanannya ini 2 dan sebelah kanan lagi adalah Cl2 plus 2 elektron. Nah, ini elektronnya nanti dieliminasi sehingga kalau dijumlahkan ini turun 2H plusnya, 2 Cl-nya juga turun. Sebelah kanan juga demikian, H2 turun, H2 turun, kemudian Cl2-nya juga turun. Ini ada 2 sebenarnya ya, kurang. Nah, seperti ini reaksinya. Jadi nanti ketika larutan elektrolit ini diberi elektroda dan dialiri arus listrik, nah, pada katoda nanti akan menghasilkan gelembung-gelembung gas H2. Sedangkan pada anoda atau elektroda positifnya, kutub positifnya akan dipenuhi gelembung-gelembung gas, yaitu gas klorin atau Cl2 begitu. Jenis ikatan senyawa dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama adalah senyawa ionik. Senyawa ionik itu umumnya ikatan antara atom logam dengan atom non-logam. Nanti ada materi tata nama ya, tata nama antara unsur logam dengan non-logam. Oke, senyawa ionik, nah ini dalam bentuk padatan memiliki susunan mampat dan rapat sehingga
ionnya tidak dapat bergerak bebas. Sehingga dalam bentuk padatan ini, senyawa ionik dalam bentuk padatan ini tidak dapat menghantarkan arus listrik, gitu ya. Nah, bagaimana dalam bentuk lelehannya? Lelehan itu antara padatan dan larutan ya. Biasanya dalam bentuk ada kristal dan masih ada kristal dan ada basah-basahnya, begitu, itu namanya lelehan ya. Dalam bentuk lelehan, senyawa ion itu ion-ionnya dapat bergerak bebas ya. Dan jika dialiri arus listrik dapat menghantarkan arus listrik. Nah, bagaimana dalam bentuk larutannya? Ion-ion dapat bergerak bebas. Nah, ini tapi lebih bebas dari ini lelehan ya, karena lebih encer nanti ya. Ion-ion dapat bergerak bebas di dalam larutan itu ya, dan dapat menghantarkan arus listrik dengan sangat baik atau sangat kuat ya. Oke, lanjut. Beberapa contoh larutan elektrolit di sini ya. Contohnya begini, ini aluminium hidroksida, rumus kimianya adalah atau rumus molekulnya adalah AlOH 3 kali, begitu bacanya ya. Nah, ketika AlOH 3 kali ini mengalami ionisasi akan membentuk ion Al 3+ dan ion OH-. Nah, tepatnya begini. AlOH 3 kali menghasilkan satu ion Al3+ dan 3 ion OH muatannya min, gitu ya. Contoh lagi di sini, barium hidroksida BaOH 2 kali, bacanya begitu ya. BaOH 2 kali ketika mengalami ionisasi akan membentuk satu ion Ba muatannya 2+ dan menghasilkan 2 ion OH muatannya -1, OH- begitu ya. Menghasilkan satu ion Ba 2+ dan 2 ion OH- begitu. Nah, boleh begitu ya. Contoh lagi di sini. FeOH 3 kali menghasilkan satu ion Fe3+ dan 3 ion OH-. Nah, terus mana lagi ini? Coba KCl misalnya ya. KCl akan terionisasi menghasilkan satu ion K+ dan satu ion Cl-. Nah, begitu caranya ya. Jadi reaksi ionisasi itu menghasilkan ion positif dan ion negatif gitu. Senyawa kovalen. Nah, ini senyawa kovalen. Senyawa kovalen ada dua, kovalen polar dan kovalen non polar. Nah, di sini berbedanya bagaimana? Kovalen polar ini lebih mudah putus daripada ikatan kovalen nonpolar. Memiliki bentuk tidak simetris. Lelehannya tidak dapat menghantarkan arus listrik karena berada dalam bentuk molekul-molekul. Larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Ya, ini kalau lelehan tidak dapat, tapi kalau larutan dapat menghantarkan arus listrik. Itu ya. Nah, sedangkan kovalen nonpolar ikatannya kuat sehingga di dalam air tidak dapat terionisasi. Nah, itu ya. Yang kedua, memiliki bentuk simetris.
Ketiga, tidak dapat menghantarkan arus listrik di dalam bentuk padatan, lelehan maupun larutannya. Nah, sehingga kesimpulannya kovalen nonpolar ini adalah non-elektrolit, sedangkan kovalen polar itu adalah elektrolit. Itu ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu materi ini. Semoga pertemuan kali ini atau video ini, tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.